Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2 surat 1 Korintus pasal 4 ayat 16. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Tema renungan saat ini adalah jadilah teladan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, teori jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan praktek. Akan lebih mudah bagi kita untuk menasehati atau mengajari orang lain daripada memberi teladan kepada mereka. Sebab dengan menasehati, kita hanya membagikan nilai-nilai kebenaran melalui perkataan. Sementara dengan menjadi teladan, kita harus secara langsung menjadi pelaku dari setiap nilai-nilai kebenaran yang kita katakan itu. Sebagai contoh, tidak semua orang tua mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Di satu sisi menasehati anak agar tidak bertengkar. Di sisi lain, orang tua malah menjadi pelaku pertengkaran setiap kali berselisih paham. Jadi sekali lagi, menjadi teladan adalah sesuatu yang jauh lebih berat dibandingkan dengan berkata-kata. Melalui Alkitab, kita mengenal siapa itu Paulus. Ia yang tadinya merupakan seorang penghujat, seorang penganiaya yang kejam, seorang pembunuh umat Tuhan, telah diubahkan dan berubah menjadi seorang yang berani dan gigih menyebarkan kabar baik, yang di akhir hidupnya Paulus juga menjadi seorang martir, seorang yang rela mati bagi kerajaan surga. Dalam waktu yang relatif singkat, Paulus mengalami perubahan hidup. Perjumpaannya dengan Yesus telah membawanya kepada perubahan hidup yang sungguh luar biasa. Ia tampil sebagai pribadi yang baru di dalam Kristus. Ia sungguh-sungguh menghidupi Kristus di dalam hidupnya. Itulah yang menyebabkan Paulus berani menjadikan dirinya sebagai teladan bagi umat Tuhan yang lain, tanpa ada tekanan dari manapun, termasuk tekanan dari dirinya sendiri. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan diri kita? Sudahkah kita menjadi teladan bagi orang lain? Mampukah kita menjadikan diri kita sebagai teladan bagi sesama, sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus? Kalau belum, mari kita benahi diri kita. Mari kita bertobat dan berkomitmen di dalam mengikut Tuhan. Hayatilah kebebasan kita di dalam Kristus dan jadikanlah hidup kita untuk menjalani kehidupan yang benar seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita menjalani hidup ini untuk menjadi teladan bagi yang lain, agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi teladan bagi sesama kami.
Mampukanlah kami ya Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin menjadi berkat bagi sesama kami. Mampukan kami untuk menjadi teladan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden dan juga pada pejabat-pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.